Pertaruhan nyawa dan jejak imperialisme di Palestina. Media sosial ribut lagi, narasinya Prabowo mendukung Israel. Salah satu aktor yang ikut menyebarkan narasi ini adalah Fedi Nuril dengan menyebarluaskan potongan pidato Prabowo di sidang PBB. Padahal narasi framing ini cacat logika. Kalau kita mau belajar sejarah, konflik Israel-Palestina bukan perang agama. Ini warisan imperialisme yang berdarah dan membuka jalan pendudukan modern, sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan. Fokus kita bukan debat politik receh, fokus kita nyawa manusia dan siapa yang harus bertanggung jawab. Mari mundur sedikit ke awal abad ke-20. Pemerintah kolonial Inggris membuat 3 perjanjian dengan 3 aktor geopolitik yang berbeda, dan semuanya saling bertabrakan. Pertama, Sykes-Picot Agreement di tahun 1916. Inggris dan Prancis diam-diam membagi wilayah Arab Utsmani. Kedua, McMahon-Hussein Correspondence. Selama kurun waktu 1915 sampai 1916, Inggris berjanji ke pemimpin Arab untuk mendukung kemerdekaan Arab setelah perang. Ketiga, Balfour Declaration pada tahun 1917. Inggris berjanji mendukung pembentukan National Home for the Jewish People di Palestina. Tapi dengan catatan, gak boleh merugikan komunitas non-Yahudi. Masalahnya, berdasarkan sensus penduduk di tahun 1922, lebih dari 85% penduduk Palestina adalah Muslim dan Kristen. Pemerintah kolonial Inggris tahu ketiga perjanjian ini overlapping, tapi mereka tetap jalan. Hasilnya, Palestina jadi panggung konflik struktural sejak masa imperialisme. Lalu pada tahun 1947, lahirlah United Nations Partition Plan for Palestine, rencana pembagian Palestina menjadi 2 negara. Penolakan dan penerimaan yang timpang berujung pada Perang Nakba pada tahun 1948. Terjadi pengusiran besar-besaran rakyat Palestina dan menandai berdirinya negara Israel. Historically speaking, apa yang terjadi di Palestina bukan perang teologi. Ini pertarungan antara imperialisme dan nasionalisme. Maksudnya gimana? Yang bertentangan bukan umat Islam versus umat Yahudi. Yang bertentangan adalah 2 gerakan nasional, Zionisme dan nasionalisme Palestina. Pasca Six Day War di tahun 1967, Israel menguasai West Bank, East Jerusalem, Gaza Strip, Sinai Peninsula, dan Golan Heights. Sejak saat itu, komunitas internasional termasuk Mahkamah Internasional menganggap wilayah-wilayah tersebut sebagai wilayah pendudukan Israel. Permukiman sipil Israel di tanah Palestina bukan cuma kontroversial, ini jelas melanggar Fourth Geneva Convention. Ingat, ini bukan opini politik, ini status hukum internasional. Kerangka global two-state solution, solusi 2 negara bukan ide Indonesia. Solusi ini lahir dari resolusi PBB tahun 1947 dan sampai sekarang negara-negara Uni Eropa masih menegaskan jalan damai yang paling realistis adalah two-state solution. Pada bulan September dan Oktober 2025, Uni Eropa kembali menyatakan hal ini lengkap dengan seruan akses kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Jadi kalau ada yang bilang ini ide baru Prabowo, itu omong kosong. Indonesia sedang menavigasi konflik global yang sudah ada sejak lama. Indonesia bukan cuma bikin pernyataan fiktif, ada tindakan nyata. Pertama, jalur diplomasi. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyambut gencatan senjata fase pertama dan mendorong negosiasi damai. Indonesia juga mengecam langkah Israel yang merusak kesepakatan gencatan senjata. Kedua, bantuan kemanusiaan. 35.000 paket bantuan Basnas berhasil masuk ke Gaza pada tanggal 14 Oktober 2025. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Pulau Galang untuk merawat kurang lebih 2.000 korban Gaza dan saat ini dalam tahap implementasi. Kapal rumah sakit TNI Angkatan Laut juga sudah dikerahkan ke El Arish, Mesir, sebagai bagian dari koridor kemanusiaan. Distribusi bantuan di daerah konflik gak segampang bikin hotek 5 menit di sosial media. Akses perbatasan dan izin lintas negara sering jadi penghambat utama. Asimetri kekuasaan dan hukum humaniter. Mari bicara secara objektif. Apa yang terjadi di Palestina bukan pertarungan seimbang. Israel adalah negara berdaulat, memiliki kekuatan militer dan politik global yang didukung negara besar seperti Amerika Serikat. Sementara itu, rakyat Palestina hidup di bawah pendudukan Israel. Dalam hukum perang, pihak yang punya kontrol militer lebih besar wajib melindungi warga sipil. Ini prinsip dasar hukum humaniter internasional.
Dan pada Januari serta Maret 2024, Mahkamah Internasional mengeluarkan provisional measures, tindakan sementara yang mengikat secara hukum untuk mencegah tindakan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza. Sekali lagi, ini bukan seruan moral, ini putusan hukum internasional. Sistem global yang kusut. Sejak tahun 1972, Amerika Serikat memveto puluhan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Israel. Sebagian besar isinya seruan gencatan senjata, penghentian pendudukan, dan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel. Jadi, sistem hukum internasional bukan nggak ada, sistemnya ada, tapi macet karena veto politik. Makanya, negara-negara Global South seperti Afrika Selatan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional dan Forum Multilateral Non-Dewan Keamanan PBB. Hasilnya, Mahkamah Internasional menetapkan tindakan hukum. Dimensi kemanusiaan jangka panjang. Data United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs menyatakan 80% penduduk Gaza Strip mengungsi. 60% fasilitas kesehatan lumpuh, dan ada kebutuhan kemanusiaan berjumlah miliaran dolar. Ini bukan sekedar angka statistik, ini berarti jutaan orang di Palestina hidup tanpa air bersih, layanan kesehatan, dan rumah. Meluruskan miskonsepsi dari kasus Nas Daily. Satu lagi narasi ngawur, kasus Nas Daily adalah bukti Indonesia melunak pada Israel. Faktanya, Nas masuk Indonesia pakai paspor Saint Kitts and Nevis, bukan paspor Israel. Negara Saint Kitts and Nevis memiliki perjanjian bebas visa 30 hari dengan Indonesia. Dan selama paspornya sah, Indonesia nggak punya dasar hukum untuk menolak Nas masuk. Tahun 2023 silam, Nas sendiri bilang di akun Facebooknya, I waited 7 years and bought a new passport just to show you this country, which is Indonesia. Jadi ini soal aturan imigrasi, bukan politik luar negeri. Legitimasi hukum Palestina. Sejak tahun 2012, Palestina adalah non-member observer state di PBB. Lebih dari 135 negara mengakui kedaulatannya. Jadi kejahatan kemanusiaan di Palestina bukan sekedar konflik dua kelompok. Ini soal hak kedaulatan rakyat Palestina untuk merdeka. Jalan keluar realistis bukan utopis. Pertama, gencatan senjata permanen dan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Kedua, akhiri pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Ketiga, jalankan two-state solution dengan jaminan keamanan bagi rakyat Palestina. Keempat, tindak pelanggaran hukum Israel lewat mekanisme hukum internasional, bukan sekedar retorika. Dan kelima, peran Indonesia konsisten, dorong gencatan senjata, bantu kemanusiaan, dan jaga posisi diplomatik. Banyak pihak membungkus kejahatan kemanusiaan di Palestina sebagai perang agama, supaya kita sibuk berkelahi satu sama lain. Padahal ini kejahatan kolonial modern yang dibiarkan hidup oleh veto politik, kegagalan hukum internasional, dan apatisme dunia. Pilihan kita sederhana, politik yang bising atau menyelamatkan nyawa manusia.